Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya, Ibu R. Mahdalena Simanjorang Eskom Mkom. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan mulai dari tahap awal hingga pada tahap saat ini. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara, yaitu Ibu Agustina Simangunsong Eskom Mkom. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Kristina dengan nomor induk mahasiswa 1701210212. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit pada Tanaman Aglonema menggunakan metode Dempster-Shaver. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu pada awal diciptakan teknologi komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung atau mengolah data yang ada untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka peran dan kegunaan komputer semakin besar, bahkan mendominasi kehidupan manusia sampai saat ini. Teknik untuk membuat komputer mampu mengolah pengetahuan, salah satunya disebut teknik kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence technique. Bidang-bidang teknik kecerdasan buatan ini salah satunya adalah sistem pakar yang disebut juga expert system. Pada bidang pertanian, teknologi juga sangat dibutuhkan, salah satunya sebagai informasi tentang penyakit pada tanaman aglonema. Aglonema adalah salah satu spesies tanaman hias yang akrab disebut Sri Rezeki atau Chinese evergreen. Lalu, ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode Dempster-Shaver untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Lalu ada batasan masalahnya. Yang pertama, pada penelitian ini hanya untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode Dempster-Shaver. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar dibangun dengan digunakan Microsoft Visual Studio 2010. Dan keempat, data penyakit dan gejala yang diperoleh itu dari pakar tanaman aglonema. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menerapkan keakuratan dari metode Dempster-Shaver dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Yang kedua, untuk merancang dan membangun aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman aglonema. Lalu, manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam mendiagnosa penyakit tanaman aglonema sehingga dapat dijadikan bekal bila terjun dalam dunia kerja. Yang kedua, menjadikan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti sistem pakar diagnosa penyakit tanaman aglonema dengan metode Dempster-Shaver. Yang ketiga, untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui penyakit pada tanaman aglonema. Selanjutnya landasan teorinya yaitu pengertian sistem pakar, sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar dapat menyelesaikan masalah yang seperti biasa dilakukan oleh ahli. Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus yang orang lain atau yang mampu dalam bidang yang dimilikinya. Metode Dempster-Shaver yaitu suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function and plausible reasoning atau fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah atau bukti untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Nah, tanaman aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglaos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari. Dengan demikian aglonema dapat diartikan sebagai pembawa energi terang. Selain nama aglonema, tanaman hias ini juga mempunyai nama seperti Chinese evergreen. Beberapa jenis penyakit yang sering menyerang tanaman aglonema itu seperti bacterial stem root, busuk akar, dan fusarium stem root. Lalu ada pun UML atau
yang disebut Unified Modeling Language adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Nah, UML yang saya gunakan yaitu seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan menggunakan flowchart. Nah, aplikasi pengembangan sistem yang digunakan di antara lain yaitu seperti Microsoft Visual Basic 2010 sebagai aplikasi pemrogramannya dan Microsoft Access 2010 sebagai aplikasi database-nya. Lalu metode penelitian. Adapun kerangka kerja penelitian yaitu seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, penerapan metode Dempster-Shafer, pembangunan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Lalu ada analisa dan perancangannya. Analisa pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis dapat melihat langsung bagaimana sistem berjalan dan mampu menghasilkan gambaran yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang kedua, studi literatur, yaitu bahan-bahan yang diterbitkan secara rutin atau berkala. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur yang terkait dengan judul penelitian. Dalam analisa data terbagi menjadi dua yaitu yang pertama analisa kebutuhan dan analisis sistem yang dibangun. Selanjutnya ada perancangan sistem. Yang saya gunakan ada use case diagram, class diagram, activity diagram. Dalam perancangan basis data terdapat tabel login, tabel gejala, tabel penyakit, tabel basis aturan, dan tabel diagnosa. Dan dalam perancangan antarmuka ada form login, form gejala, form penyakit, form basis aturan, dan form diagnosa. Lalu analisa metode Dempster-Shafer. Nah, dalam perhitungan metode Dempster-Shafer, adapun rumus yang digunakan untuk melakukan diagnosis terhadap penyakit tanaman aglonema yaitu sebagai berikut. Nah, keterangannya yang pertama M1 yaitu densitas untuk gejala pertama, yang kedua M2 densitas gejala kedua, yang ketiga M3 kombinasi dari kedua densitas di atas. Lalu semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis X dan Y. X dan Y sama dengan itu disebut subset dari Z. Sekian hasil seminar proposal saya, hasil presentasi saya pada hari ini. Bila ada tutur kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.